nanti kita batasi yang yang menarik misalkan dari penelitian kita itu di bagian yang ininya. Nah, itu nanti akan menjadi kebaruan penelitian gitu ya. Seperti itu ya. Nanti biar ketahuan juga dituliskan tahun itu untuk apa? Untuk tahu itu jurnal terbaru atau enggak gitu. Karena yang diminta itu kan jurnal dalam kurang lebih 5 tahun terakhir. Gitu ya Mbak ya. Mohon untuk ditambahkan juga nanti. Oke, Baik, terima Bu. kasih sekali lagi. Eh, bisa lanjut ke mahasiswa berikutnya ya. Saya izin presentasikan Bu. Oke, baik silakan Mas. Sebelumnya mohon maaf apa yang belum lengkap tahun sama penerbitnya sama kayak tadi. Kayak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bu Eti dan teman-teman semua. Di sini saya Fauzan Nofri Levi ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya yaitu mencari 5 jurnal atau artikel internasional dan 5 jurnal internasional tentang matematika. Di sini em, tema atau topiknya itu optimasi matematika. Sebenarnya saya cari yang internasional dulu Bu. Sebenarnya saya pengen mempersempit lagi Bu ini optimasi matematika pada bidang transportasi umum Bu. Tapi kan pertama saya cari yang internasional dulu Bu. Tapi karena yang nasional itu apa belum belum banyak banget gitu yang membahas tentang apa optimasi mengenai transportasi umum, jadi saya perluas lagi di sini judulnya optimasi matematika Bu. Nah, di sini jurnal nasional yang pertama itu optimasi produksi t-shirt menggunakan metode simplex. Di sini artikel ini membahas optimalisasi produk t-shirt pada konveksi XYZ dengan menggunakan metode simplex dalam program linear. Tujuannya itu maksimalkan keuntungan dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya seperti bahan baku, biaya sampah, dan waktu produksi. Nah, penelitian ini menggunakan metode simplex dalam program linear untuk menyelesaikan masalah optimasi produksi t-shirt. Nah, data-data sini mungkin teman-teman bisa baca. Data diolah menggunakan aplikasi POM atau QM for Windows, didukung oleh pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa produksi optimal untuk t-shirt desain A em, itu adalah 44 unit dan desain B adalah 33 unit, menghasilkan hitungan maksimal sebesar 6.055.596 rupiah. Analisis menggunakan QM for Windows juga mengungkapkan bahwa batasan kaitan sablon mencapai kapasitas maksimal atau slack 0, sedangkan waktu produksi masih memiliki sisa kapasitas atau slack 42,22 menit. Nah, solusi grafik yang disajikan memperlihatkan area lain alokasi sumber daya, memperkuat validitas sistem dengan metode simplex. Nah, masalah terbukanya ini, penelitian ini merekomendasikan beberapa area pengembangan lebih lanjut seperti menggunakan aplikasi alternatif, misalnya MATLAB atau Excel, untuk membandingkan hasil optimasi sistem dan penambahan variabel kendala seperti jumlah tenaga kerja, alokasi waktu kerja, dan biaya periklanan. Selain itu, perlu dilakukan analisis sensitivitas untuk menguji ketahanan model terhadap perubahan parameter seperti fluktuasi harga bahan baku atau permintaan pasar. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas cakupan produk atau mengeksploitasi metode optimasi lain seperti program linear multi objektif untuk meningkatkan kompleksitas dan relevansi model. Untuk yang kedua, ini ada optimasi penentuan rute kendaraan pada sistem distribusi barang dengan end colony optimization. Nah, artikel ini fokusnya pada penyelesaian CVRP atau Capacitated Vehicle Routing Problem, varian dasar dari Vehicle Routing Problem atau VRP, yang menggabungkan konsep Traveling Salesman Problem atau TSP dan Bin Packing Problem BPP. Penelitian ini ada 3 metode, membandingkan 3 metode, ada brute force search, ada nearest neighbor insertion, dan end colony optimization. Nah, ACO ini diimplementasikan melalui algoritma end colony system yang terdiri dari pelaku colony semut. Nah, di sini hasil pengujian menunjukkan bahwa ACO menghasilkan solusi lebih optimal dibandingkan pada metode lain, khususnya pada dataset berskala besar. Untuk metodenya, kalian menggunakan 3 metode utama tadi ya, brute force,
nearest neighbor insertion, dan end colony optimization. Nah, ini parameter seperti jumlah semut 20, tingkat penguapan feromon 10%, dan probabilitas eksploitasi 90%, tetapkan untuk meningkatkan efisiensi besar resolusi. Nah, hasil pengujian pada dataset CVRP menunjukkan bahwa ACO menghasilkan solusi yang mendekati optimal bahkan pada kasus skala besar. Itu 65 customer atau 9 kendaraan dengan total biaya 1.250 satuan. Metode brute force hanya efektif untuk dataset kecil, sedangkan NNI gagal mencapai solusi optimal pada dataset besar. Nah, tabel bawah ini menegaskan keunggulan ACO dalam mengurangi biaya dan jumlah kendaraan dibandingkan metode lain. Untuk masalah terbukanya, penelitian mengintervensi keterbatasan metode brute force dan NNI, dan misalkan masalah berskala besar, saya merekomendasikan pengembangan lebih lanjut pada ACO meningkatkan akurasi dan kecepatan komputasi. Masalah terbuka memiliki penerapan ACO pada varian VRP yang lebih kompleks seperti VRP TW atau SDVRP, optimasi parameter algoritma, serta integrasi dengan sistem real-time untuk mengenali dinamika permintaan dan kondisi lalu lintas. Selain itu, perlu eksplorasi kombinasi ACO dengan metode heuristik lain atau machine learning untuk meningkatkan fleksibilitas sesuai dalam skenario distribusi nyata. Yang ketiga itu ada artikelnya ada optimasi penentuan turut akan maaf yang tadi. Ada yang ketiga adalah optimasi pendistribusian barang farmasi menggunakan algoritma genetika. Nah, ini untuk menyelesaikan masalah distribusi barang farmasi dan dikenal sebagai multi traveling salesman problem. Kan tadi ada disinggung traveling salesman problem, ini variannya yaitu multi traveling salesman problem menggunakan algoritma genetika. Nah, penelitian menggunakan algoritma genetika dengan tahapan. Yang pertama, representasi kromosom bermutasi untuk urutan kunjungan agen, lalu inisialisasi populasi, lalu crossover satu titik potong atau one cut point, atau mutasi pertukaran gen atau reciprocal exchange, dan seleksi elitism. Fungsi fitness dirumuskan sebagai kebalikan dari total jarak dan biaya dikalikan dengan konstanta. Data input berupa matriks jarak dan biaya antar pabrik dan sekolah agen. Pengujian parameter dilakukan untuk menentukan ukuran populasi, jumlah generasi, serta kombinasi crossover rate dan mutation rate MR yang optimal. Nah, hasilnya itu menunjukkan parameter optimal yaitu populasi 45, generasi 10, CR 0,8 dan MR 0,3. Nilai fitness terbaik mencapai 0,017642 dengan rata-rata 0,016461 setelah spekter percobaan. Ujian parameter membuktikan bahwa meningkatkan ukuran populasi dan generasi meningkatkan kualitas solusi hingga mencapai titik stabil. Visualisasi rute distribusi mengereferensi efisiensi penggunaan kendaraan tanpa melalui keperasan yang ditetapkan. Nah, untuk masalah terbuka, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal lain belum mempertimbangkan kapasitas muatan kendaraan dan dinamika peringatan real time. Saat pengembangan meliputi integrasi algoritma genetika dengan simulated annealing untuk meningkatkan akurasi, penambahan kapasitas kendaraan, serta penerapan pada varian masalah distribusi kompleks seperti VRP TW. Selain itu, diperlukan uji coba pada skala lebih besar dan dataset real world untuk validasi praktis. Lalu yang keempat ada kajian algoritma optimasi penjadwalan mata kuliah. Nah, kali ini tujuan mengevaluasi algoritma optimasi sesuai penjadwalan mata kuliah. Mengingat proses manual seringkali rumit dan memakan waktu. Nah, di sini sempat algoritma lain seperti end colony optimization dan tab booster juga dibahas dengan kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Untuk metodenya, penelitian menggunakan metode systematic literature review dengan mencari literatur di Google Scholar dan Science Direct menggunakan kata kunci seperti course timetable dan scheduling algorithm. Kriteria seleksi mencakup publikasi tahun 2015-2020, fokus pada optimalisasi penjualan dan implementasi kasus nyata. Analisis dilakukan terhadap distribusi domain, universitas atau sekolah, kinerja algoritma, running time, nilai fitness, dan identifikasi gap penelitian. Algoritma diklasifikasikan dalam 3 kategori: heuristik, meta heuristik, dan hyper heuristik. Untuk hasilnya, hasil kajian menunjukkan GA sebagai algoritma paling populer, mampu menangani data besar hingga 150 mata kuliah dengan waktu komputasi bervariasi dari 0,964 sampai 73,45 detik, dan nilai fitness optimal. SA unggul dalam kecepatan.
Tadi GA itu genetik algoritma atau algoritma genetika. Lalu untuk metode simulated annealing atau SA unggul dalam kecepatan 0,481 sampai 10,102 detik, tapi kurang optimal dalam datasi kompleks. Lalu algoritma hibrida atau gabungan dari GA sama SA terbukti efektif untuk data sangat besar. Analisis juga mengungkapkan kekurangan seperti grid algoritma yang hanya mencapai 2% solusi optimal pada dataset besar serta keterbatasan ASIO dalam kompleksitas komputasi. Untuk masalah terbuka, penelitian mengidentifikasi beberapa tantangan seperti ketidakmampuan algoritma tertentu, misalnya GA menghasilkan solusi optimal pada data besar, serta kebutuhan integrasi variabel real time, yaitu kapasitas seperti kapasitas ruang atau preferensi dosen. Lalu rekomendasi meliputi pengembangan algoritma hibrida GA dengan SA atau TS, optimasi parameter untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi, serta penerapan pada varian penjadwalan kompleks seperti VRPTW atau Visualization Problem with Time Windows. Selain itu diperlukan uji coba pada dataset real world dengan soliditas dan validasi praktis. Lalu artikel kelima, optimasi proses produksi dengan menggunakan penekanan simulasi sistem. Artikel ini berfokus pada optimalisasi proses produksi komponen plat ini KNSS ini yang mengalami bottleneck di stasiun kerja cutting, ya, bahkan keterlambatan pada proses marking, drilling, dan grinding. Plan ini menggunakan simulasi pro model untuk berdasarkan sistem existing yang menguji 3 usulan perbaikan. Apakah penambahan mesin cutting, plasma, operator, dan pelatangannya. Lalu hasil untuk metodenya, metode meliputi pengumpulan data waktu proses produksi, uji statistika, yaitu uji korelasi dan distribusi data, serta pembedahan sistem existing, dan usulan perbaikan menggunakan pro model. Validasi model dilakukan dengan membandingkan output simulasi dan data nyata melalui ANOVA, diikuti uji LSD untuk menentukan perbedaan signifikan antara usulan. Verifikasi simulasi dilakukan 10 kali untuk memastikan kecukupan data dengan analisis akhir menggunakan SPSS untuk konfirmasi efektivitas usulan terbaik. Untuk hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa usulan perbaikan 3 atau perbaikan 3, pokoknya di sini ya, usulan perbaikan 3 menghasilkan peningkatan produktivitas tertinggi dengan rata-rata output 9.250,8 unit, jauh melampaui sistem existing, yaitu 4.669,6 unit, dan dua usulan lainnya 6.978,1 dan 6.998,2 unit. Uji ANOVA dan LSD membuktikan perbedaan signifikan antara usulan. Validasi model juga mengonfirmasi bahwa simulasi akurat merepresentasikan sistem nyata, sehingga usulan ini layak diterapkan. Untuk masalah terbuka ya, penelitian ini belum mempertimbangkan faktor biaya, implementasi, penambahan mesin dan operator, serta dampak potensial seperti pilihan mesin atau gangguan operasional real time. Saat pengembangan meliputi analisis cost benefit untuk menilai kelayakan ekonomi, integrasi variabel dinamis seperti downtime, dan penerapan model pada skenario produksi lain dengan kompleksitas lebih tinggi. Selain itu, perlu eksplorasi kombinasi algoritma optimasi lain untuk meningkatkan akurasi simulasi. Oke. Lalu untuk jurnal internasional yang pertama, untuk jurnal internasional ini sempat tadi saya bilang itu fokusnya ke transportasi, optimasi di bidang transportasi umum. Yang pertama ini optimal alignments for designing urban transport systems application to civil. Artikel ini fokus pada perancangan sistem transportasi perkotaan, khususnya penataan jaringan transit atau alignment untuk mengoptimalkan cukupnya jalan bagi warga. Metode yang digunakan menggunakan algoritma greedy untuk menyelesaikan model pengiraman matematika berbasis conflict problem. Studi ini mengevaluasi skenario menggunakan data dari kota Seville, Spanyol, serta mobility attractors atau generators untuk meningkatkan efektivitas jaringan. Untuk metodenya, metodologi melibatkan algoritma penyisipan greedy pada hipnon node untuk menyelesaikan penataan jalur. Ini mencakup batasan seperti panjang jalur, titik asal tujuan, arah lahiran, membutuhkan rute konservasi perpindahan, dan batas kelengkungan. Model ini bersifat kombinatorial dan NP-hard, sehingga solusi heuristik seperti algoritma Gracon digunakan untuk jaringan berskala besar. Lalu hasilnya, evaluasi berbagai skenario menunjukkan bahwa penerapan batasan kelengkungan dan sudut pada vertex meningkatkan efisiensi penataan jalur. Metodologi ini berhasil merancang jalur transit optimal dan maksimalkan cakupan perjalanan, mengatasi tantangan perubahan jaringan dan menghindari desain zigzag. Lalu untuk masalah terbuka, salah satu masalah terbuka adalah memberi saran kepada pengambil keputusan mengenai waktu terbaik untuk membuka jalur baru, alih-alih mengerjakan jalur yang ada tanpa batas. Area penelitian lain adalah evaluasi efek zigzag dalam desain jalan melalui perhitungan kelengkungan, khususnya untuk penataan poligonal. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada peningkatan efisiensi penataan jalur dan selanjutnya pencarian jaringan.
Oke, untuk yang kedua, optimization method of customized shuttle bus lines under random condition. Artikel ini berfokus pada optimalisasi rute shuttle bus yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan penumpang secara efisien. Metode yang digunakan melibatkan analisis clustering K-means untuk mengklasifikasikan kebutuhan penumpang serta mempertimbangkan batas waktu perjalanan acak. Model optimasi bertujuan meminimalkan biaya operasi sekaligus memaksimalkan kepuasan penumpang dan perusahaan transportasi umum. Jadi menggunakan algoritma hibrida cerdas atau Smart Hybrid Algorithm untuk mengekspresikan model menunjukkan efektivitasnya dalam mengoptimalkan rute shuttle bus. Studi ini memanfaatkan untuk metodenya ini memanfaatkan analisis clustering K-means untuk mengklasifikasikan kebutuhan perjalanan penumpang dan menetapkan halte bus alternatif. Model optimasi dimungkinkan dengan mempertimbangkan biaya operasi, kapasitas penumpang dan batas waktu. Model ini mengatasi ketidakpastian stokastik dalam waktu perjalanan serta menggunakan algoritma hibrida cerdas untuk optimasi teknik seperti antibody cloning, cloud selection, dan metode lainnya ditetapkan dalam algoritma untuk mencari solusi optimal. Lalu untuk hasilnya, rute shuttle bus yang dioptimalkan berhasil diperoleh menggunakan algoritma hibrida cerdas memenuhi 90% kebutuhan penumpang. Studi ini membandingkan hasil untuk berbagai skala permintaan perjalanan, menunjukkan efisiensi algoritma yang diusulkan, terutama untuk permintaan tinggi. Algoritma ini secara signifikan meningkatkan kecepatan solusi dan tingkat layanan penumpang, mengungguli metode tradisional seperti simulated annealing. Untuk masalah terbukanya, ada beberapa masalah tetap perlu ditangani, yaitu 1. Meningkatkan kinerja algoritma untuk skenario permintaan yang bervariasi. 2. Meningkatkan akurasi prediksi waktu perjalanan penumpang. 3. Mengoptimalkan rute di kawasan perkotaan yang sangat padat. 4. Menjelajahi skalabilitas algoritma untuk jaringan transit lebih besar. 5. Penyesuaian operasional secara real time sebagai area penelitian lanjutan. Yang ketiga adalah robust design of bicycle infrastructure networks. Nah, ini bertujuan membandingkan dua strategi perencanaan infrastruktur sepeda. Atau yang pertama, direct optimization, menggunakan model matematika untuk memaksimalkan nilai kesejahteraan sosial melalui net present value atau NPV, dan dynamic backward calculation, metode heuristik yang menghapus segmen paling tidak penting dari jaringan lengkap. Studi dilakukan pada jaringan sepeda Copenhagen dengan 202 segmen perusahaan potensial. Untuk metodenya tadi ya, yang pertama direct optimization dengan dua varian, batch optimization yang menghasilkan NPV tahunan dan greedy optimization berbasis strategi manfaat biaya, serta yang kedua dynamic backward calculation yang menggunakan 3 kriteria evaluasi. Yang pertama QPen untuk penalti waktu, QStat untuk surplus konsumen statis, dan QDyn untuk NPV dinamis. Sehingga sepeda Copenhagen dimodalkan sebagai garaf berarah dengan 191.448 knot dan 493.433 edge. Sementara permintaan bersepeda dianalisis melalui 52.808 pasangan origin destination dan 9 tipe pengendara. NPV dihitung dengan mempertimbangkan surplus konsumen, manfaat kesehatan biaya, konstruksi atau pemeliharaan, dan nilai sisa infrastruktur. Untuk hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa optimasi langsung menghasilkan NPV lebih tinggi, yaitu 3,585 juta euro versus 3.284 juta euro selain yang total. Tapi keunggulan ini berkurang drastis hingga 2/3-nya ketika data input mengandung noise kurang lebih 20%. Kedua metode menghasilkan jaringan geografis serupa di pusat kota, tapi optimasi langsung cenderung membangun segmen terputus di pinggiran untuk keuntungan jangka pendek. Backward calculation dengan kriteria QDyn lebih stabil terhadap variasi data dengan perbedaan NPV hanya 3,5% dalam kondisi noisy. Waktu penggunaan 75% segmen memiliki selisih kurang sama dengan 4 tahun antar metode, meski optimasi langsung rentan terjebak pada segmen mahal di awal perencanaan. Untuk masalah terbukanya, yang pertama, dampak ketidakpastian jangka panjang, misalnya perubahan kebijakan atau demografi perencanaan, perlunya model rute sepeda yang lebih realistis termasuk kemacetan dan preferensi pengendara, integrasi dengan transportasi multimoda seperti mobil atau moda transit lain atau seperti bus atau kereta api. Yang keempat, partisipasi publik dalam proses perencanaan algoritmik, serta 5, aplikasi metode ini ke infrastruktur lain seperti jaringan listrik atau mitigasi perubahan iklim. Artikel ini menekankan bahwa kombinasi pendekatan kompleks dan sederhana diperlukan. Optimasi untuk akurasi data tinggi, sementara heuristik untuk implementasi praktis dengan mempertimbangkan trade-off antara optimalitas matematis dan adaptasi kondisi nyata. Untuk artikel keempat internasional, yaitu Optimization of Facility Logistics Computation System with
Next Passenger and Goods. Artikel ini mengusulkan model matematika dan algoritma adaptif Large Neighborhood Search atau LNS untuk menyelesaikan masalah transportasi dua lapis. Lapis pertama menggunakan bus kota, sementara lapis kedua menggunakan kendaraan kecil untuk pengiriman ke pelanggan akhir. Sistem ini melakukan sinkronisasi transfer barang dari bus ke kendaraan kecil di halte. Pilihan ini mengevaluasi kelayakan dan efisiensi sistem melalui studi kasus di La Rochelle, Prancis, dengan membandingkan adaptasi sistem konvensional menggunakan truk besar. Untuk metode utama yang digunakan adalah LNS, bahwa metode heuristik yang menggabungkan operasi penghancuran dan perbaikan posisi alternatif. LNS ditetapkan untuk merancang rute kendaraan kecil yang optimal, sementara masalah penugasan kontainer ke bus diselesaikan sebagai subproblem visibilitas. Selain itu, batas bawah dihitung menggunakan pendekatan generasi kolom berbasis normalisasi set partitioning. Studi kasus di La Rochelle melebarkan analisis data real, kapasitas bus, kapasitas halte, dan perhitungan pelanggan untuk memvalidasi kinerja sistem dua lapis. Untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dua lapis mampu mengurangi jumlah kendaraan dan jarak tempuh dibandingkan sistem konvensional. Pada studi kasus La Rochelle, sistem dua lapis memerlukan jumlah city fighters yang sebanding dengan truk konvensional, tapi dengan pemanfaatan kontainer yang lebih efisien, rata-rata 80-90%. Namun, sistem ini rentan terhadap masalah sinkronisasi antara kedatangan bus dan kendaraan kecil di halte. Penggunaan halte tersebar secara merata dengan titik transit utama T3 dan T4 mengenangani 60% transfer kontainer, sementara halte lain digunakan lebih jarang. Untuk masalah terbukanya, beberapa tantangan yang belum terselesaikan mencakup integrasi ketidakpastian penempatan pelanggan, dampak operasional terhadap perusahaan penumpang akibat aktivitas bongkar muat, dan kebutuhan untuk memodelkan aliran balik kontainer kosong ke pusat distribusi. Selain itu, penilaian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi biaya operasional rigid, optimasi pengepakan barang kontainer, serta kemungkinan integrasi armada campuran. Analisis dampak sosial seperti kebisingan dan gangguan paket juga perlu dikaji untuk implementasi praktis. Yang kelima, data-driven bus route optimization algorithm other under interruption of public transport. Ini memperkenalkan strategi optimalisasi 2 tahap untuk menangani gangguan transportasi mendadak. Tahap pertama itu menggunakan algoritma klasifikasi adaptif berbasis DB-scan untuk mengelompokkan permintaan penumpang berdasarkan lokasi dan jeda waktu. Tahap kedua mengimplementasikan algoritma MLNSN untuk ia menggabungkan integrasi solusi cepat dengan operator pengaturan dan perbaikan adaptif. MLNSN dirancang untuk meminimalkan biaya operasi bus dan waktu perjalanan penumpang. Untuk metodenya, tadi dua komponen utama DB-scan dengan parameter EPS dan min PTS yang dinamai untuk mengelompokkan permintaan penumpang jadi stasiun virtual. Lalu yang kedua ada algoritma MLNSN yang menggabungkan nearest vehicle dispatch untuk inisiasi funksi awal dan modify choice function untuk kemudian operator adaptif. MLNSN menggunakan operator penghancuran, random, what scores, show, dan perbaikan, random, greedy, regret key, best, dan eksplorasi solusi optimal. Evaluasi dilakukan melalui benchmark Solomon dan studi kasus gangguan di jaringan jalan Beijing yang 16 stasiun virtual. Untuk hasilnya, hasil eksperimen menunjukkan bahwa MLNSN mengurangi biaya operasi bus sebesar 16,96% dan biaya berjalan penumpang sebesar 12,80% dibanding algoritma seperti SA dan TS. Pada data Solomon, MLNSN mencapai peningkatan efisiensi rata-rata 17,11% dibanding LNS tradisional. Simulasi di Beijing juga mencatat ukuran waktu tempuh kendaraan sebesar 2,38 sampai 3,76% dan waktu respons keseluruhan sebesar 2,63 sampai 8,3%. Selain itu, MLNSN menunjukkan stabilitas tinggi dalam 10 iterasi uji coba dengan konsistensi solusi yang unggul. Untuk masalah terbuka, beberapa tantangan belum terselesaikan meliputi integrasi faktor kompleks seperti kemacetan dinamis, cuaca atau gangguan multiple ke dalam model, menyusun parameter operator secara real time, dan mengembangkan pendekatan multi tujuan untuk menyeimbangkan prioritas operator dan penumpang masih perlu eksplorasi. Penggunaan data real time bukan data statis dan analisis dampak sosial seperti kepuasan penumpang atau distribusi berdaya juga memerlukan penelitian lanjutan. Selain itu, optimisasi komunikasi untuk skala jaringan lebih besar dan heterogen menjadi fokus pengembangan masa depan. Oke, sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Baik. Itu tadi sudah 10 ini ya, sudah 10 artikel. Nanti ditambahkan ya Mas ya untuk apa? Nama ya, nama penulis, kemudian nama penulis, judul, tahun,
kemudian nama jurnalnya gitu ya. Dan itu volume berapa jurnalnya, kalau ada page berarti di situ halaman berapa sampai halaman berapa gitu. Kalau tidak ada nggak apa-apa ya page ini gitu. Terus kemudian nama penerbit dan biasanya kota, atau kalau misalkan tidak kota, negara gitu ya. Nanti lengkap agar bisa nanti ditelusuri ini terbaru atau enggak, tahunnya kapan gitu. Nanti bisa dibuat disusun. Kalau misalkan mau kita susun itu bisa jadi kronologis gitu ya. Mana dulu sih yang pertama muncul dari beberapa paper ini gitu ya. Nah, kemudian sama ya dengan yang tadi, berarti di masalah terbuka ini kan ini jadinya ada 10 gitu ya yang disimpulkan kecil-kecil gitu ya. Nanti dari 10 masalah terbuka itu nanti dirangkum jadi benang merah satu kesatuan ya. Nah, sekiranya itu nanti dijadikan satu kesimpulan gitu ya. Nah, kira-kira masalah terbuka apa yang menarik dan masih berpeluang untuk diteliti? Ya gitu, tidak harus misalkan keseluruhan gitu ya, misalkan ternyata di sini dari beberapa masalah terbuka ini, kalau di situ dijadikan benang merah gitu, ternyata di sini ada 4 poin masalah terbuka ternyata ya. Bisa jadi kalau ini kan masih beririsan. Nah, kalau misalkan itu kita kita buat kesimpulan lagi, kita simpulkan lagi, barangkali di sini kita sudah tahu, oh ini beririsan dengan ini, yang jurnal ini beririsan dengan ini, yang jurnal ini memang baru tidak beririsan dengan jurnal yang lain, gitu ya. Nah, nanti dari situ, misalkan ada beberapa masalah terbuka ternyata dari kesimpulan itu. Nah, dari situlah sebetulnya kita nanti bisa mencari, oh ini yang paling menarik, yang paling relevan, yang membuat saya itu kayak percaya diri untuk meneliti itu, diambil di situ. Oh bagiannya gitu ya. Tidak harus keseluruhan. Kalau keseluruhannya juga bisa, tetapi bagian dari itu juga bisa. Intinya seperti itu ya. Nanti silakan di sini dibuat juga kesimpulan secara keseluruhan dari beberapa artikel. Gitu ya Mas ya. Selain melengkapi tadi itu gitu. Topiknya tetap sama dengan optimasi matematika, silakan ya, seperti itu. Oke, gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Pausan. Nah, selanjutnya eh, lanjut lagi ya ke mahasiswa berikutnya. Ya, silakan. Ayo, silakan. Ibu, saya mau coba tapi belum ada tahun terbitnya juga, tidak apa-apa Ibu. Ya, tidak apa-apa, Mbak. Tidak apa-apa. Baik, izin share screen ya Ibu. Iya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eti dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Delvia Nugra Prasistio dengan NIM akhir 35. Di kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal saya terkait topik exponential smoothing. Untuk judul artikel yang pertama di sini mengenai peramalan jumlah penumpang domestik pada Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dengan menggunakan metode Winter Exponential Smoothing. Untuk isi atau fokus utama dari artikel ini untuk memperkirakan jumlah penumpang di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II setelah pandemi COVID-19. Penelitian ini menilai seberapa besar kesalahan prediksi menggunakan MSD, MAD, dan MAPE.
Untuk tujuan akhir atau sasarannya, penelitian ini diharapkan dapat mendukung perusahaan dalam menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan ketika perusahaan terjadi kenaikan jumlah penumpang. Untuk metode yang digunakan, pengumpulan data di sini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk pengolahan datanya menggunakan Winters Exponential Smoothing. Untuk hasilnya di sini mendapatkan prediksi bahwa terjadi peningkatan yang jelas dari Maret 2023 sampai Februari 2024. Di awal periode diperkirakan bahwa tidak stabil, namun mulai Agustus 2023 terjadi peningkatan mencapai titik tertinggi, yaitu pada Desember 2023. Lalu pada awal 2024 menunjukkan sedikit penurunan tetapi tetap berada pada rata-rata sebelumnya, yaitu level yang cukup tinggi. Sehingga data ini menunjukkan bahwa kemungkinan adanya pola musiman dengan peningkatan yang mencolok di akhir tahun yang mungkin disebabkan oleh libur panjang serta peningkatan aktivitas masyarakat. Sayangnya penelitian ini hanya menitik beratkan pada pola-pola yang telah terjadi di masa lalu dan belum memasukkan variabel-variabel luar, seperti mungkin tarif tiket, peraturan penerbangan, atau situasi ekonomi. Untuk jurnal yang kedua mengenai peramalan jumlah peserta BPJS Kesehatan segmen pekerja bukan penerima upah atau disingkat PBPU di Kabupaten Banyumas dengan menggunakan metode Double Exponential Smoothing Brown. Di sini fokus utamanya atau isinya itu memprediksi jumlah anggota BPJS Kesehatan dari segmen PBPU di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini diharapkan BPJS dapat menggunakannya untuk menyusun kebijakan yang mengatasi masalah ketidakpatuhan pembayaran iuran. Untuk metode yang digunakan, pengumpulan datanya dengan studi pustaka dan studi kasus. Untuk pengolahan datanya dengan double exponential smoothing linear satu parameter Brown. Di sini untuk hasilnya mengindikasikan bahwa total anggota BPJS Kesehatan di segmen PBPU sendiri di Kabupaten Banyumas ada pertumbuhan yang konsisten setiap bulan dari September 2023 sampai Januari 2024. Nah, di sini terdapat tingkat kesalahannya itu rendah sebesar 0,53%, sehingga karena tingkat kesalahannya rendah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam merencanakan kebijakan BPJS Kesehatan. Nah, sayangnya penelitian ini hanya menargetkan pada prediksi jumlah individu yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan kategori PBPU, tetapi tidak menyelidiki penyebab yang membuat peserta berhenti melakukan pembayaran setelah menerima layanan kesehatan. Untuk yang ketiga, application of Holt-Winter Exponential Smoothing Method to design a drug inventory prediction application in private health units. Nah, penelitian ini fokus pada pembuatan aplikasi yang memprediksi persediaan obat dengan menggunakan pendekatan pengembangan sistem prototyping untuk membentuk suatu proses yang dapat mengembangkan aplikasi penelitian. Untuk metode yang digunakan di sini datanya diperoleh dari observasi dan wawancara dan mengolah datanya dengan Holt-Winter Exponential Smoothing. Di sini untuk hasilnya terdapat obat amoxicillin, cefixime, paracetamol, dan CTM menunjukkan nilai MAPE-nya itu kurang dari 10%. Hal ini menandakan bahwa tingkat akurasi prediksinya ini cukup tinggi. Sehingga metode Holt-Winter Exponential Smoothing itu dapat diterapkan secara efektif dalam sistem prediksi persediaan obat. Sehingga dapat digunakan oleh fasilitas kesehatan untuk meningkatkan efisiensi manajemen stok obat. Sayangnya penelitian ini masih ada kurangnya meskipun metode Holt-Winter Exponential Smoothing ini menunjukkan MAPE-nya kurang dari 10%, belum ada analisis apakah model ini tetap efektif untuk prediksi dalam jangka panjang atau terjadi pola perubahan ekstrim dalam stok obat. Untuk artikel nasional yang keempat, penentuan nilai terkecil Root Mean Square Error atau RMSE dengan metode Holt-Winter Exponential Smoothing pada ekspor kopi di tujuannya itu Jerman. Untuk isinya sendiri, penelitian ini menganalisis tren dan pola musiman ekspor kopi Indonesia ke Jerman serta menentukan kombinasi parameter terbaik dalam metode Holt-Winter Exponential Smoothing untuk memperoleh prediksi paling akurat dengan nilai RMSE yang rendah. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan ekspor keputusan di sektor perdagangan dan pertanian kopi. Untuk metode yang digunakan menggunakan pengumpulan data itu sekunder dan pengolahan data dengan Holt-Winter Exponential Smoothing. Untuk hasilnya, pilihan parameter yang sesuai dalam pendekatan Holt-Winter Exponential Smoothing ini memiliki dampak yang signifikan terhadap ketepatan ramalannya. Model yang dibangun dapat menghasilkan proyeksi yang andal dan konsisten sehingga menjadi landasan yang tepat dalam mengambil keputusan terkait strategi ekspor kopi ke Jerman.
Sayangnya penelitian ini masih ada keraguan mengenai arah perubahan tren ekspor di masa mendatang disebabkan oleh faktor luar seperti variasi harga kopi di tingkat global, peraturan perdagangan, serta pergeseran selera pasar. Untuk jurnal nasional terakhir, judulnya Perbandingan Metode Exponential Smoothing dalam Memprediksi Jumlah Produksi Ikan Layur di Pamekasan. Untuk isinya sendiri memprediksi hasil tangkapan ikan layur di Beranta, Pamekasan menggunakan metode exponential smoothing atau ES guna membantu perencanaan dan pengelolaan sumber daya perikanan. Untuk metode yang digunakan dengan studi literatur, pengumpulan data sekunder, dan untuk pengolahan datanya dengan exponential smoothing. Penelitian ini memberikan hasil bahwa single exponential smoothing adalah metode yang paling efektif untuk memprediksi hasil tangkapan ikan layur di Desa Beranta Pamekasan jika dibandingkan dengan double exponential smoothing atau triple exponential smoothing. Hasil dari analisis ini mengindikasikan bahwa metode tersebut mampu mendeteksi perubahan tren dan variasi musiman dengan sangat baik, sehingga memberikan estimasi yang tepat. Sayangnya penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam mempertimbangkan faktor eksternal yang mungkin seperti perubahan kondisi lingkungan, iklim, dan aktivitas penangkapan ikan secara berlebihan atau overfishing. Selanjutnya untuk jurnal internasional. Yang pertama ada Local and Global Trend Bayesian Exponential Smoothing Models. Untuk isinya, model ini dirancang untuk mengatasi data deret waktu yang mengalami pertumbuhan lebih cepat dari linear, tetapi lebih lambat dari eksponensial dengan tren global yang dapat bervariasi dengan lembut. Dan di sini melalui pendekatan Bayesian, model ini terbukti menawarkan fleksibilitas dan akurasi yang lebih baik dari model eksponensial standar dan memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan algoritma dalam kompetisi M3. Ini hasilnya juga. Terus metode yang digunakan di sini ada exponential smoothing, yaitu seasonal generalized trend dan local generalized trend, serta probabilistic programming dengan STAN. Untuk hasilnya, pengujian pada dataset kompetisi M3 menunjukkan bahwa model ini mengungguli algoritma terbaik dalam semua kategori optometrik, serta mengalahkan metode auto ARIMA dan auto ETS dari paket Forecast R. Pendekatan berbasis probabilistic programming seperti yang diterapkan dengan STAN memberikan platform yang kuat untuk pengembangan algoritma peramalan inovatif. Sayangnya model ini lebih cocok untuk jumlah seri kecil dengan data yang terbatas dan tidak mempertimbangkan covariat dalam peramalan. Untuk jurnal internasional selanjutnya ada A Well Optimization Algorithm Based Multivariate Exponential Smoothing Gray-Holt Model for Electricity Price Forecasting. Untuk isinya sendiri, penelitian ini mengajukan model Gray-Holt Exponential Smoothing Multivariate atau GEMHES yang secara adaptif mengoptimalkan parameter untuk menangkap perubahan pola harga listrik dengan lebih cepat. Penilaian menggunakan data harga listrik ini dari Cameron menunjukkan bahwa model pada penelitian ini memiliki kinerja lebih baik dibanding model-model lainnya. Karena model lain itu sering terhambat oleh estimasi parametrik yang kompleks dan keterbatasan variabel input. Untuk metode yang digunakan ada Well Optimization Algorithm atau WOA Based Multivariate Exponential Smoothing Gray-Holt. Untuk hasilnya, model Well Optimization Algorithm Based Multivariate Exponential Smoothing Gray-Holt ini mampu meramalkan harga listrik dengan akurasi yang tinggi. Hanya memerlukan waktu kurang dari 1,3 detik untuk menghasilkan prediksi. Karena itu, model ini dapat digunakan untuk pemantauan harga listrik itu secara tepat. Selain itu, ditunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi harga listrik ini berbeda antara penggunaan tegangan tinggi dan tegangan yang rendah. Hal ini menandakan bahwa perlunya pendekatan yang disesuaikan dalam strategi harga dan kebijakan energi. Selain itu, model ini masih memiliki kelemahan, hanya diuji dengan data dari Kamerun, sehingga diperlukan validasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah model ini itu tetap efektif di pasaran listrik negara lain atau enggak gitu dengan karakteristik yang berbeda. Selanjutnya ada the comparison of single and double exponential smoothing models in predicting passenger car registration in Canada. Untuk isi dari penelitian ini menganalisis dua teknik yaitu exponential smoothing, single and double exponential smoothing dalam konteks proyeksi bisnis. Dengan menganalisis data ini,
mobil penumpang di Kanada dari tahun 2019 sampai 2022 menunjukkan bahwa SES atau Single Exponential Smoothing ini lebih efektif dalam data yang tidak menunjukkan tren atau pola musiman yang jelas. Untuk metode yang digunakan di sini ada SES dan DIS serta Root Mean Square Error atau RMSE. Untuk hasilnya menunjukkan bahwa SES menghasilkan RMSE yang lebih rendah dibandingkan DIS. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun double exponential smoothing atau DIS dapat menangani tren dan musiman, namun dalam kasus ini single exponential smoothing itu lebih efektif dalam meramalkan data karena fluktuasi yang terjadi di sini tidak terlalu signifikan. Sayangnya penelitian ini hanya menitik beratkan pada satu kumpulan data tanpa menganalisis kinerja model di berbagai tipe data yang memiliki pola yang berbeda. Selanjutnya, artikel mengenai dengan judul Weather Prediction for Strawberry Cultivation Using Double Exponential Smoothing and Golden Section Optimization Methods. Untuk isi dari artikel ini yaitu membangun sistem web untuk memperkirakan variabel cuaca yang mempengaruhi jadwal penanaman stroberi di Kabupaten Bantaeng dengan menggunakan double exponential smoothing yang dioptimalkan lewat metode golden section. Sistem ini memberikan rekomendasi bahwa waktu penanaman berdasarkan ramalan hujan, suhu udara, dan kecepatan angin dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi, yang sangat tinggi. Untuk metode digunakan di sini double exponential smoothing, whole exponential smoothing, golden section method, mean absolute percentage error, dan mean absolute deviation, serta mean square error. Untuk hasilnya, sistem dalam penelitian ini yang dikembangkan mampu memprediksi waktu tanam stroberi dengan mempertimbangkan parameter cuaca, yaitu seperti suhu udara, kecepatan angin, dan curah hujan. Nah, setelah dioptimasi dengan Golden Section Method, hasil prediksi pada bulan Februari dan Maret ini sangat akurat dengan nilai aktual yang sesuai dengan prediksi. Sayangnya penelitian ini masih terfokus pada ramalan bulanan dan belum menyentuh prediksi harian atau jam yang lebih rumit. Untuk jurnal nasional internasional yang terakhir dengan judul Prediction Method for the Trucks Full Time in Open Pit Mines Based on Exponential Smoothing Neural Network. Untuk isinya di sini pengembangan metode untuk memperkirakan waktu kegagalan truk di tambang terbuka yang bertujuan untuk meningkatkan ketepatan prediksi bila dibandingkan dengan metode pemulusan eksponensial yang umum. Tujuannya penelitian ini untuk meningkatkan ketepatan prediksi, lalu selain itu juga ingin membantu perusahaan dalam merancang strategi pemeliharaan preventif yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menekan pada biaya perawatan. Metode yang digunakan ada exponential smoothing, non-linear exponential smoothing neural network atau ISNN, dan augmented Lagrange function. Untuk hasilnya di sini, ISNN menunjukkan tingkat akurasi yang lebih baik dalam prediksi dibandingkan dengan metode pemulusan eksponensial lainnya. Selain itu, dengan mengatur parameter pada ISNN, penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa kombinasi parameter terbaik untuk meramalkan waktu kerusakan truk tambang. Sayangnya metode ISNN belum mencapai hasil terbaik untuk semua situasi sliding window dan tingkat kompleksitas model yang tinggi, menjadikannya kurang efektif dalam hal prediksi jangka panjang. Sekian hasil review yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Eti, terima kasih. Oke, baik Mbak. Tadi ini tentang exponential smoothing ya. Silahkan di situ metodenya itu banyak ya, exponential smoothing itu sendiri gitu. Dan nanti dari apa penyimpulan-penyimpulan itu coba nanti dibuat apa namanya benang merah gitu ya, sama seperti yang sebelumnya. Kalau yang tadi kan materi yang pertama tadi itu kan tentang ini ya neural network. Kemudian yang kedua tentang optimasi, yang sekarang exponential smoothing gitu ya. Nah, nanti silahkan dibuat benang merah sehingga nanti masalah terbukanya itu tahu, oh saya nanti mau meneliti tentang ini, gitu jelas gitu ya. Jadi silahkan ini juga sama ya, tambahannya dilengkapi silahkan dengan nama, kemudian tahun, nama jurnal, nama penerbit. Nah, itu nanti silahkan untuk dilengkapi ya gitu. Nanti biar bisa disusun secara kronologis gitu. Sebetulnya jurnal ini kan pasti ada tahun-tahunnya. Biasanya kalau secara jurnal itu biasanya yang terbaru itu
yang terbaru, tetapi belum tentu juga gitu ya, karena di sini juga ada jurnal Indonesia. Kadang-kadang kalau jurnal itu tidak menggunakan referensi yang terbaru, dia juga bisa jadi itu eh, dia menggunakan referensi lama juga hasilnya tidak relatif baru gitu ya. Nanti bisa kita susun. Nah, seperti ini sebetulnya teman-teman cara mencari topik itu seperti ini. Jadi tidak sembarangan loh tiba-tiba muncul begitu saja enggak. Coba dikaji beberapa jurnal yang memang kita minati, kemudian di situ kita pelajari jurnal-jurnal yang terbaru itu. Masalah terbuka apa sih yang masih bisa diteliti? Lebih lanjut nanti kita bisa menggunakan software juga untuk ini. Tetapi kalau software itu biasanya tidak sampai tidak sampai menganalisa isi abstraknya, metodenya, hasilnya tentu tidak. Hanya di situ menggambarkan, oh ini loh yang sering diteliti orang, ini yang masih jarang diteliti oleh penulis-penulis sebelumnya. Cuma seperti itu saja penggambarannya gitu ya. Oke, baik Delvi, terima kasih ya. Ini sudah sharing, sudah diperhatikan juga oleh teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu, izin stop. Iya, oke baik. Oke, selanjutnya silakan. Nanti jika misalkan ada gitu ya, kalau misalkan ini kan memang untuk tugas individu, kita tuh nggak ada UTS ya. Jadi ya tugas-tugas individu ini nanti yang akan menjadi penilaian untuk nilai UTS. Makanya tetap harus ada individu, nanti tetap ada yang kelompok gitu ya teman-teman ya. Jadi eh, penilaian kan ada UTS, ada UAS gitu kan yang harus ada gitu kan. Jadi tetap nanti nggak usah ada UTS ya, tapi ya dari tugas-tugas teman-teman ini saja, gitu ya. Oke, silakan lanjut lagi. Ya, silakan, silakan. Mungkin ini satu atau dua masih cukup ya, silakan.
Ibu Najwa izin presentasi. Iya, silakan Najwa. Silakan, Mbak. Tapi di jurnalnya masih belum ada, Bu. Baru judulnya aja. Iya, Nggak oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Bilkisti dengan NIM 13056222046 akan mempresentasikan review jurnal 5 jurnal nasional dan 5 jurnal internasional. Yang topik yang saya ambil adalah matematika dalam bidang ekonomi. Yang pertama, untuk jurnal nasional, judulnya Penerapan Matematika pada Ilmu Ekonomi, Fungsi Permintaan dan Penawaran. Isinya menjelaskan penerapan konsep matematika dalam ekonomi, khususnya mengenai fungsi permintaan dan penawaran. Konsep ini disederhanakan menjadi model matematis di mana dua variabel ekonomi, yaitu harga dan jumlah barang, dianalisis untuk memahami hubungan matematis di antara mereka, serta menentukan keseimbangan pasar. Metode yang digunakan adalah eksploratif dengan pendekatan deskriptif. Kemudian hasilnya, yang pertama, hubungan antara fungsi permintaan dan penawaran dapat dibangun berdasarkan konsep matematika, terutama melalui fungsi linier. Kedua, masalah terkait permintaan dan penawaran serta keseimbangan pasar dapat dianalisis menggunakan sistem persamaan linier dua variabel, dan solusinya dapat diperoleh melalui metode eliminasi, substitusi, matriks, dan grafik. Masalah terbukanya, artikel ini mengakui bahwa hubungan antar variabel ekonomi sangat kompleks dan banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi fungsi permintaan dan penawaran. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menemukan cara-cara baru dalam menganalisis dan menguji model-model ekonomi serta memastikan keakuratannya dalam konteks dunia nyata. Yang kedua, judulnya Konsep-konsep Dasar Matematika dalam Ekonomi. Isinya membahas konsep-konsep dasar matematika yang penting dalam pembelajaran matematika ekonomi, yang meliputi variabel konstanta, koefisien parameter, persamaan, pertidaksamaan, teori himpunan, sistem bilangan nyata, serta penggunaan aturan pangkat akar, pemfaktoran, pecahan, desimal, dan persentase dalam konteks ekonomi. Terus metodenya menggunakan metode studi literatur, di mana penulis mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis. Kemudian hasilnya menunjukkan bahwa ada 6 pokok bahasan penting dalam variabel dalam konsep matematika ekonomi, yaitu variabel konstanta, koefisien, parameter, persamaan dan pertidaksamaan, konsep dan teori himpunan, sistem bilangan nyata, aturan pangkat, akar, dan pemfaktoran, pecahan, desimal, dan persentase. Setiap pokok pembahasan tersebut dijelaskan dalam konsep yang aplikatif yang relevan untuk memecahkan masalah ekonomi. Kemudian masalah terbukanya, meskipun telah ada pemahaman yang baik mengenai konsep dasar matematika dalam ekonomi, masih terdapat tantangan dalam penerapan yang lebih luas dan kompleks. Masalah terbuka mencakup pengembangan lebih lanjut dari model-model ekonomi yang dapat diandalkan dan bagaimana memperbaiki pengajaran matematika ekonomi agar lebih efektif. Yang ketiga, judulnya Implementasi Persamaan Fungsi Nonlinier dalam Matematika Bisnis pada Kehidupan Sehari-hari. Isinya membahas penerapan fungsi nonlinier dalam konteks matematika bisnis, terutama dalam analisis masalah ekonomi mikro. Fungsi nonlinier diterapkan pada berbagai bidang seperti perhitungan biaya, penerimaan laba, pendapatan, konsumsi, tabungan pendapatan, disposable, pajak, investasi, dan ekspor-impor. Penelitian ini menyoroti pentingnya sifat-sifat fungsi nonlinier untuk mendalami teori-teori ekonomi dan mendekati kondisi nyata yang kompleks dalam perekonomian. Metode yang digunakan adalah kuantitatif
induktif, deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan observasi. Hasilnya menunjukkan bahwa fungsi nonlinier adalah bagian penting dari matematika ekonomi dan sering digunakan untuk dapat lebih mendekati situasi nyata dalam analisis ekonomi. Beberapa aplikasi yang diidentifikasi termasuk model fungsi permintaan, penawaran, dan kestabilan pasar. Hasil mengindikasikan bahwa pemahaman fungsi nonlinier dapat memperbaiki ketepatan analisis ekonomi. Kemudian, masalah terbukanya, penelitian di masa mendatang dapat mengeksplorasi algoritma yang lebih dalam dan metode penyelesaian untuk model-model nonlinier yang lebih rumit dalam ekonomi. Yang keempat, pendekatan metodologik matematika dalam ekonomi dan bisnis Islam. Isinya membahas berbagai pendekatan metodologik yang diterapkan dalam penggunaan matematika dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam. Fokus utamanya untuk mengeksplorasi bagaimana metode matematis dapat digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam konteks ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pentingnya integrasi prinsip-prinsip syariah dengan praktik ekonomi modern melalui teknik matematika. Metode yang digunakan adalah kepustakaan, mengumpulkan sumber-sumber dari literatur. Analisisnya dilakukan secara deskripsi kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat berbagai pendekatan metodologik dalam matematika yang dapat diterapkan dalam ekonomi dan bisnis Islam. Terlain induktif-deduktif, informal-formal, intuitif aksiomatik, analitik sintetik, problem solving posing, tematik realistik, open-ended, konstruksivisme, spiral, cara belajar siswa aktif, dan keterampilan proses. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa analisis dan solusi yang dihasilkan tidak hanya efektif secara ekonomi, tapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Masalah terbukanya dalam penelitian ini mencakupi bagaimana pengembangan lebih lanjut aplikasi teknik-teknik matematika dalam konteks ekonomi syariah yang semakin kompleks dan beragam. Selain itu juga inovasi dalam pembelajaran dan penerapan metode baru dalam era digital juga menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam penelitian lebih lanjut. Kemudian judul yang terakhir dalam jurnal nasional, analisis penerapan matematika pada ilmu ekonomi, fungsi pajak, dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Artikel ini membahas penerapan matematika dalam analisis ekonomi, khususnya dalam konteks pajak dan subsidi, serta dampaknya terhadap keseimbangan pasar. Pajak dan subsidi mempengaruhi harga pasar dan kuantitas barang yang diperjualbelikan, sehingga pengaruhnya langsung terlihat pada fluktuasi keseimbangan pasar. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan studi eksploratif. Hasilnya menunjukkan bahwa pajak dan subsidi memiliki pengaruh yang berlawanan terhadap keseimbangan pasar. Pengenaan pajak mengedukasi harga jual yang lebih tinggi, sehingga keseimbangan pasar menjadi lebih tinggi dan kuantitas keseimbangan berkurang. Sebaliknya, subsidi menurunkan harga jual, menghasilkan keseimbangan pasar yang lebih rendah, dan meningkatkan kuantitas keseimbangan. Masalah terbukanya, penelitian lebih lanjut mungkin diperlukan untuk mencapai pemahaman yang lebih holistik mengenai dinamika ekonomi menghadapi perubahan kebijakan pajak dan subsidi. Kemudian bagian kedua dalam jurnal internasional. Judul yang pertama, Elements of Mathematics for Economics and Finance. Jurnal ini membahas berbagai konsep matematika yang digunakan dalam ekonomi dan keuangan. Topik utama yang diangkat mencakup teori optimasi, analisis fungsi multivariabel, persamaan diferensial, dan teknik integral. Selain itu, jurnal ini juga mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep matematika tersebut diterapkan dalam pemodelan ekonomi, seperti dalam teori keseimbangan, elastisitas permintaan, dan keputusan investasi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana alat matematika dapat digunakan untuk perumusan kebijakan ekonomi dan strategi bisnis. Metode yang digunakan adalah teknik analisis matematis untuk menjelaskan hubungan antara variabel
berbagai variabel ekonomi. Model optimasi linear dan non-linear digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen dan produsen dalam pasar yang berbeda. Selain itu, jurnal ini menyajikan simulasi numerik untuk menggambarkan bagaimana model matematika dapat digunakan dalam memprediksi tren ekonomi dan membuat keputusan investasi yang lebih akurat. Hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konsep optimasi dan analisis diferensial sangat penting dalam ekonomi dan keuangan. Dengan menggunakan model-model matematika yang sesuai, para ekonom dapat dan pembuat kebijakan dapat meningkatkan akurasi dalam peramalan tren ekonomi dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. Jurnal ini juga menyoroti bagaimana teknik integral dapat digunakan untuk menghitung surplus konsumen dan produsen yang merupakan aspek penting dalam analisis kesejahteraan ekonomi. Masalah terbukanya, meskipun berbagai teknik telah dikembangkan, masih terdapat tantangan dalam penerapan metode optimasi yang lebih efisien dalam sistem ekonomi yang kompleks. Selain itu, jurnal ini juga mengangkat pertanyaan bagaimana model digunakan disesuaikan dengan data ekonomi yang seringkali bersifat dinamis dan tidak terstruktur. Judul yang kedua, Mathematical Statistics for Economics and Business. Penelitian ini membahas penerapan teori probabilitas dan statistik dalam ekonomi dan bisnis. Fokus utama jurnal ini adalah analisis data ekonomi menggunakan variabel acak, fungsi distribusi probabilitas, serta teknik estimasi dan pengujian hipotesis. Jurnal ini juga mengeksplorasi bagaimana teknik statistika dapat digunakan untuk memahami pola konsumsi, perilaku pasar, serta dampak kebijakan ekonomi terhadap berbagai sektor industri. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan teoritis dan empiris. Model statistik yang digunakan seperti regresi linear, distribusi normal, dan inferensi Bayesian. Terus juga menggunakan teknik simulasi Monte Carlo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode statistik memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan ekonomi berbasis data. Dengan menggunakan teknik inferensi yang tepat, analisis data ekonomi dapat dilakukan dengan lebih akurat, sehingga dapat mendukung perencanaan bisnis dan kebijakan ekonomi yang lebih efektif. Jurnal ini juga mengungkapkan bahwa metode estimasi yang digunakan dalam analisis ekonomi harus disesuaikan dengan karakteristik data yang digunakan agar hasilnya dapat diandalkan. Masalah terbukanya, salah satu tantangan utama dalam penerapan statistik dalam ekonomi adalah bagaimana menangani data ekonomi yang kompleks dan seringkali menggunakan outlier. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti perlunya pengembangan metode statistik yang lebih adaptif dalam menghadapi perubahan dinamika ekonomi global. Judul yang ketiga, Exploring the Impact of Post-Training Rounding in Regression Models. Penelitian ini berfokus pada efek pembulatan dalam model regresi yang digunakan dalam analisis ekonomi. Dalam dunia nyata, pembulatan data seringkali digunakan untuk mempermudah interpretasi, namun dapat menyebabkan bias dalam estimasi dan mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat berdasarkan model tersebut. Metode yang digunakan solusi numerik untuk menilai dampak pembulatan pada hasil regresi ekonomi. Penelitian ini juga membandingkan beberapa metode regresi. Kemudian hasilnya menunjukkan bahwa meskipun pembulatan angka tampak sepele, dampaknya terhadap hasil analisis ekonomi bisa signifikan. Bahkan dalam beberapa kasus, pembulatan dapat mengubah kesimpulan dari hasil analisis regresi. Oleh karena itu, perlu ada strategi khusus untuk menangani masalah ini, seperti penggunaan teknik estimasi yang lebih robust terhadap pembulatan. Masalah terbukanya masih diperlukan pengembangan metode koreksi yang lebih baik untuk mengurangi dampak negatif dari pembulatan dalam estimasi ekonomi. Selain itu, jurnal ini juga mengusulkan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana pembulatan dapat mempengaruhi berbagai jenis model ekonomi lainnya. Yang keempat, judulnya A Continuum of Path-Dependent Equilibrium Solutions Induced by Sticky Expectations.
Penelitian ini membahas bagaimana ekspektasi yang kaku atau sticky expectation dapat mempengaruhi keseimbangan dalam model ekonomi dinamis. Ekspektasi yang tidak mudah berubah dapat menyebabkan keterlambatan dalam respons pasar terhadap perubahan kondisi ekonomi. Metode yang digunakan adalah analisis berbasis persamaan diferensial dan teori keseimbangan. Hasilnya menunjukkan bahwa ketika ekspektasi kaku diterapkan, sistem ekonomi dapat memiliki berbagai keseimbangan yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan bagaimana ekspektasi masyarakat bereaksi terhadap perubahan kondisi ekonomi agar dapat efektif. Masalah terbukanya, tantangan utama yang masih dihadapi adalah bagaimana merancang kebijakan ekonomi yang dapat mengurangi dampak negatif dari ekspektasi yang tidak fleksibel, sehingga pasar dapat menyesuaikan diri dengan lebih cepat terhadap perubahan ekonomi. Yang terakhir, judulnya Access Demand Approach with Non-Convexity and Discontinuity, a Generalization of the Gell-Nikaido-Kundebro Lemma. Jurnal ini membahas model matematika dari kelebihan permintaan atau excess demand dengan mempertimbangkan ketidakcocokan dalam pasar akibat non-konveksitas dan diskontinuitas. Penelitian ini mengembangkan hasil dari teori keseimbangan umum dengan memberikan pendekatan yang lebih luas terhadap kondisi pasar yang tidak selalu bersifat ideal atau kontinu. Metode yang digunakan adalah analisis matematis berbasis teori keseimbangan ekonomi. Pendekatan utamanya menggunakan lembaran generalisasi dari lemma Gell-Nikaido-Kundebro yang memungkinkan representasi kondisi pasar yang lebih fleksibel. Model ini diformulasikan dengan sistem persamaan dan pertidaksamaan yang mencerminkan ketidaksempurnaan dalam fungsi permintaan dan penawaran. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam sistem pasar dengan ketidaksempurnaan seperti non-konveksitas atau diskontinuitas masih mungkin mencapai kondisi keseimbangan. Model yang dikembangkan dalam memberikan wawasan baru terhadap kebijakan ekonomi, khususnya dalam menghadapi distorsi pasar yang diakibatkan oleh regulasi atau ketidaksempurnaan struktur ekonomi. Masalah terbukanya, tantangan utama yang masih terbuka adalah bagaimana menerapkan model ini dalam skenario pasar nyata yang lebih kompleks, terutama yang melibatkan ketidakpastian dan dinamika waktu. Selain itu, penerapan model ini pada pasar dengan banyak ekonomi dan berbagai jenis barang masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini matematika dalam bidang ekonomi ya. Tadi sudah disampaikan di sini ada jurnal nasional, jurnal internasional. Nah, dari sini nanti coba ya disama dengan yang sebelum-sebelumnya tadi dibuat benang merah gitu ya. Nanti kira-kira masalah terbuka apa yang lebih mengerucut yang bisa diangkat sebagai permasalahan atau topik yang mau dijadikan penelitian seperti itu ya. Caranya yaitu tadi ini tolong nanti dilengkapi dulu gitu ya, judul, kemudian nama penulis, kemudian ada penerbit, dan lain sebagainya yang harusnya ada gitu ya. Sama seperti bisa kita lihat di referensinya ya, di situ ada daftar pustaka. Nah, di susunan daftar pustaka itulah yang harus kita lengkapi nanti ya untuk jurnalnya ini gitu. Nah, mungkin untuk yang sekarang berarti tadi sudah ada 4 mahasiswa ya. Saya kira cukup untuk hari ini. Untuk teman-teman yang lain silakan nanti dilengkapi seperti yang saya sarankan tadi ya. Dari beberapa teman tadi sarannya sama ya. Benang merah untuk keseluruhan yang disimpulkan. Baru kemudian di situ kita mengerucut ke satu topik mana yang mau kita teliti. Intinya seperti itu. Dan melengkapi jurnal-jurnalnya nanti bisa dituliskan kalau itu memang kronologis secara waktu. Nanti tulisannya nanti bisa kita implementasikan di dalam satu pendahuluan atau latar belakang. Seperti itu ya. Oke, baik untuk hari ini mungkin itu dulu ya, karena saya juga harus ada
kegiatan ini di fakultas ini sampai dengan ditunggu sampai dengan jam berapa ini? Jam 1 sampai dengan jam 3. Oke, baik teman-teman ya, terima kasih atas kehadiran, atas partisipasinya. Terima kasih terutama untuk keempat mahasiswa yang sudah presentasi tadi di awal dan sudah dikerjakan dengan baik gitu ya, apa yang sudah ditugaskan. Saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.